Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para tuan-tuan guru, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, yang juga sama-sama kita muliakan para pengurus Masjid Namira, yang kita doakan mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga jamaah Masjid Namira yang tentu dalam hal ini juga sebagai tuan rumah yang menyambut kita pada subuh hari ini, dan juga yang tak lupa yang selalu saya doakan ya dalam doa-doa kita, yang selalu kita banggakan kawan-kawan dari Bikers Subuhan yang sampai dengan sekarang sudah menginjak umur 3 tahun, kita semua bisa istiqomah dalam menjalankan agenda dakwah ini insyaallah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita masih berikan Allah sebuah nikmat-nikmat yang luar biasa, nikmat yang tentu tidak bisa kita gantikan dengan apapun. Kalau kita hitung tentu ini tidak bisa dihitung, kalau kita nilai tentu tidak ternilai, dengan cara apapun kita ganti tidak akan bisa diganti. Ya, dengan cara bersyukurlah kita bisa untuk merasakan nikmat ini. Ya, Allah memberikan kita nikmat begitu banyak. Selanjutnya salam mari dicurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini ibu-ibunya ada nih ya? Hah? Ada ya? Nak nyapa tadi. Jadi bapak-bapak aja berarti kan. Ya. Ya, para hadirin yang dirahmati Allah taala, bulan lalu kita sudah rutin setiap tahun melaksanakan di bulan Rabiul Awal pelaksanaan apa? Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Di Maulid Nabi itu luar biasa. Indonesia ini termasuk karena juga muslim terbesar di dunia lagi nih. Ya. Suhu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamannya luar biasa ya. Walaupun ini baru saja selesai, kita belum selesai ya, pandemi ini belum selesai, tapi sudah mulai berkurang itu Masya Allah, mulai terbuka lagi semangatnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Islami gitu ya. Baru saja kemarin kita sudah melaksanakan bahkan ini ada Maulid Arba'in belum selesai bahkan ya, pelaksanaan Maulid sampai ini sudah hari berapa? 39, 38, 39 ya. Ya, masih belum selesai lagi gitu ya. Itu luar biasanya. Ini adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Sering sekali Ustaz menyampaikan dalam ceramahnya, salah satu semangatnya adalah kita untuk bersolawat. Ya, betul ya. Akan tetapi tentu solawat ini bukan hanya satu-satunya sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semangat Maulid Nabi itu kita bawa untuk menambah spirit kita kembali, untuk kita melanjutkan estafetnya Rasulullah. Islam ini hadir bukan hanya sosok ya, bukan karena sosoknya seseorang ya. Bahkan kisahnya dulu ketika Rasulullah wafat ya, ada seorang sahabat Umar bin Khattab. Beliau sangat terpukul sekali ketika Rasulullah wafat, karena merasa ini kalau sudah Rasul meninggal nih udah habis segala-galanya gitu kan. Rasulullah memang yang membawa agama Islam ini, tapi Islam ini bukan karena Rasulullah. Nah, Rasulullah yang membawanya. Islam ini hadir karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu pembawa risalahnya. Tentu ketika Rasul meninggal tidak boleh kita tinggalkan ya. Generasi ke generasi sampailah ke generasi kita. Udah 1400 tahun yang lalu Islam ini hadir, alhamdulillah masih konsisten di zaman sekarang ini. Kemarin saya dengar
ada sebuah video gitu kan. Ini video juga luar biasa ini. Ada seorang ibu-ibu yang dia masuk Islam. Dia sebelumnya 14 tahun sebagai pendeta. Ketika ditanya, ngapa sih mau masuk Islam? Padahal ini pendeta loh ya, pendeta. Ya pertama tentu hidayah Allah. Dia menyampaikan alasannya di Islam ini ya memiliki Alkitab ataupun kita sebut Al-Quran ya, kitab kita ya. Itu tidak berubah dari zaman dulu dengan zaman sekarang. Tak ada berubah. Nilai-nilai bacaannya semua apa kandungan nafsu tidak ada perubahan. Bahkan Al-Quran dengan ya 114 surah ya 30 juz, bahkan ada yang mengatakan 6.666 ayat gitu kan, itu semuanya bisa dihafal ya. Apalagi sekarangnya banyak sekali para penghafal cilik ya. Takjub ya, beliau ini sebagai dulunya seorang pendeta takjub, ini Alkitab ya, Alkitab itu tak bisa dihafal-hafal bagi umat mereka. Karena salah satunya apa? Selalu ada revisi, ada pembaharuan. Ya, jadi ada namanya kata dia tuh nanti Bible 2010, Bible 2015. Begitu. Ada perubahan-perubahan terus dalam setiap kata. Ada perkembangan zaman berubah. Ini artinya tidak mutlak kebenarannya, begitu ya. Nah, salah satu keunggulan Islam ini, Al-Quran itu tidak pernah berubah sedikit pun, ya Masya Allah ya. Dan kita sebagai umatnya ya, ada jaminan dari Allah itu mudah untuk menghafalnya ya, betul ya. Sekarang fenomenanya luar biasa. Ada anak kecil umur bahkan 5 tahun sudah hafal Quran, Masya Allah gitu kan. Kadang masuk di akal itu bisa ngomong aja kadang umur paling cepat tuh 2 tahun ya dak, paling cepat umur 2 tahun, 3 tahun lah standarnya. Berarti kalau 5 tahun sudah bisa menghafal Quran, berarti menghafal Quran cuma 2 tahun. Itu pun di usia kecil gini ya. Kadang kalau dilogikakan itu susah masuk kita kan. Kadang yang tua-tua kita yang dewasa yang sudah bisa baca, sudah bisa mentadaburi Quran itu susah untuk menghafalnya. Tapi anak-anak itu adalah hikmahnya Al-Quran ya, dan Allah memang menyampaikan ada kemudahan untuk menghafal Quran itu ya. Nah kawan-kawan sekalian, kita ini sebagai penerusnya Rasulullah ya, semangat kita maulid tadi bagaimana semangat itu terus berjalan ya. Salah satu semangat kita ini kegiatan Baikur Subuhan ini ya, ini jangan diremehkan ya. Jangan pernah meremehkan kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Ini kayaknya mayoritas kawan-kawan Bikers kan ya. Semangat dakwah ini jangan pernah diremehkan. Karena sekecil ya, anggaplah ada yang tukang bawa air minum, ada yang bawa kue gitu kan, ada yang cuma bawa bendera, ada yang cuma buat pamfletnya gitu kan, ada yang ngajak-ngajak ngeramaikan di grup. Itu semuanya Allah hitung nanti insya Allah ya, sebagai jalan dakwahnya kita. Karena semua punya kapling-kaplingannya sudah dakwah nih ya. Tidak mungkin satu kelompok, satu golongan itu bisa mencakup seluruh elemen masyarakat, itu tidak mungkin ya, tidak mungkin. Karena umat manusia ini, umat muslim ini sedunia ini miliaran ya. Tidak mungkin ya, tidak mungkin ada satu golongan yang bisa menjamah seluruhnya. Artinya memang harus ada kerja tim ya, antara satu kelompok dakwah, ada komunitas dakwah, ada majelis dakwah, ada macam-macam ya, macam-macam. Ini berpadu, kita yakin bahwa tujuannya hanya lillah ya, kan Allah Ta'ala, untuk menegakkan kalimat Allah, untuk meneruskan ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu ya. Nah, semangat kita ini sebagai ya, kita nyebutnya aktivis dakwah lah ya, ya aktif di dakwah maksudnya gitu ya, aktivis dakwah. Ini secara konsisten terus dilakukan untuk agar kita merasa bahwa ini adalah jalan kita. Nah begitu ya, jalan dakwah ini adalah jalan kita. Kita ini memegang estafetnya Rasulullah ya, subhanallah.
kita nih dakwah subuhan ini itu dakwahnya yang juga Rasulullah lakukan di zamannya begitu ya. Dan ketika kita terus istiqomah untuk melaksanakannya, berarti kita sudah meneruskan jalan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan pernah diremehkan. Bahkan kalau seandainya ada yang ya sekecil-kecil amal itu ya bukakan, kalau datang duluan itu kan bukakan pintu masjid, ataupun ada yang silat izin ke masjid apa namanya? Survei ya. Survei. Yang survei ke masjid itu Allah hitung nanti. Ya Allah hitung. Jangan remehkan. Jadi ketika dalam rapat ya diamanahkan, ini tukang nanti ya, tukang bawa acara, tukang ini ada dapat tugas ini. Jangan remehkan tugas itu. Itu semata bukan tugas duniawi, tapi tugas dakwah kita memang seperti itu ya. Tidak mungkin kan ketua sendirian, dialah yang survei, dialah nanti yang menyiapkan masjid, dia yang bawa acara, dia yang khidmat, dia yang prolog, dia pula yang ceramah lagi gitu kan. Ada mungkin kan. Maka ada bagi-bagi tugas, bagi-bagi amal kita semuanya di sini insyaallah ya. Nah itulah semangat kita di Biker Subuhan. Hari ini memang saya pesan ini nasihat kita bersama untuk kawan-kawan biker ini. Kayaknya memang mayoritas kawan-kawan biker sekarang yang hadir hari ini kan. Makanya untuk penyemangat kita nanti kawan-kawan yang tidak hadir pun ya bisa kita semangati bahwa apa yang kita lakukan ini adalah kegiatan-kegiatan syiar Islam ya. Mungkin tidak terasa sekarang udah 208 masjid. Apa iya dak kita keliling-keliling ini bisa meramaikan masjid ya dak? Apa iya bisa nanti suatu saat rame subuh ini bisa rame serame sholat Jumat? Apa iya gitu kan ya dak? Mungkin ada perasaan kan kita datang ada pula jamaah cuma 3, ada jamaah cuma 4, ini anak biker cuma rame nih gitu kan ya. Tapi lagi-lagi Allah itu memberikan amanah ke kita ya, tugas ke kita ya, dakwah ke kita itu tidak menuntut hasilnya ya, tidak menuntut hasil. Tidak ada Allah tuh tolong dakwah sampai rame ya, tidak ada ya. Allah tuh hanya menugaskan kita untuk ikhtiar saja. Barangkali yang kita lakukan ini ya, anggaplah kita membuat masjid ya, kita lagi masang satu bata. Lagi lama-lama itu selesai itu masjidnya ya. Tidak terasa mungkin nanti entah apa milad yang ke-5, milad yang ke-10, wah itu baru nanti bisa jadi setengah tungkal nih. Wah sholat subuh semuanya serentak Masya Allah ya. Ya tak? Takbir. Ya. Itu yang kita impikan. Ya nanti di entah milad yang keberapa nanti setengah warga Tungkal ini serentak itu semuanya, tak ada yang tidur di rumahnya laki-lakinya, khususnya ya laki-laki ya, semuanya ke masjid Masya Allah ya. Itu nanti ya tentu ya gawe-gawe sekarang ini ya, satu masjid ke masjid ya, belum tahu kita nih apun hasilnya belum tahu memang. Sama dulu Rasulullah ketika dakwah pertama itu ajaknya dulu Abu Bakar, ajaknya Ali bin Abi Thalib ya, tentu istrinya pertama gitu kan, satu tanpa terasa ketika Fatu Mekah ya, Fatu Mekah itu sudah hijrah ke Madinah, penaklukan Mekah lagi itu umat Islam tuh sudah beranggotakan, ada riwayat mengatakan tuh 120.000 yang tadi cuma 1, 2 sendirian Rasulullah itu tadinya sendirian. Biker Subuhan ini awalnya berapa orang? Oh iya 2 orang ya. Ada yang disebut awalun dulu ya. Pada Islam itu namanya as-sabiquna awalun ya, orang-orang baru masuk Islam. Kalau ini organisasi awalun, nah gitu. Komunitas awalun ya. Ini juga yang walau. Ya, ini tentu insya Allah nilainya luar biasa tuh. Kalau ada beliau-beliau itu aktif, alhamdulillah masih pahalanya ngalir terus. Bagi yang tidak aktif tuh insya Allah nanti juga akan ngalir juga, karena berkat kerjanya kemarin ada hadir Biker Subuhan ini gitu kan ya. Jangan remehkan amal-amal kecil yang kita lakukan saat ini ya.
apalagi ya mungkin ada juga selain baca subuhan pun ada kegiatan dakwah yang lain ya. Kalau sekarang ini di apa di apa Mall Arba'in itu berapa majelisnya? 20-an ya? 20 ya? Ya, saya tuh ada kadang gini, apa ya? Feeling. Kan ada ayat Quran surah An-Nur ayat 55 kalau salah ya. Itu menyampaikan suatu saat nanti janji Allah ini Islam ini akan seperti layaknya yang seperti dulu ya, zaman dulu. Gimana zaman dulu? Di zaman Rasulullah dulu ya. Zaman Rasulullah, dan pernah Islam ini melakukan penaklukan dunia ini ya. Sepertiganya dunia tuh umat muslim. Sepertiga dunia. Ya kalau Kuwait itu ya bagi tiga, sepertiganya umat muslim pernah ditaklukkan. Ya terakhir penaklukan itu runtuhnya ketika zaman Turki Utsmani. Ya, itu zaman Turki itu keruntuhan Islam. Gara-gara apa coba runtuh Islam ini? Tahu gara-gara apa? Jumlahnya sedikit? Kira-kira? Bukan. Atau karena waktu itu perangnya persenjataannya sedikit? Bukan juga. Islam itu pernah ketika penaklukan Konstantinopel, yang pernah nonton mungkin Muhammad Al-Fatih ya menaklukkan Konstantinopel itu persenjataannya wow canggih itu. Meriam ya, mungkin tidak ada sekarang bentuk gitu kan. Dulu di zaman modern di saat itu kan meriamnya tuh kayak susah nih tuh ya di saat itu ya penakluk ratusan tahun ya sampai dengan sebelum Muhammad Fatih itu takluklah itu Konstantinopel ya, dan membuktikan Islam ini selalu menang bukan disebabkan karena senjata jumlah yang banyak, bukan ya. Saya baru-baru nih ngulik sejarah sirah sahabat, sirah Nabi dulu gitu kan. Kayak perang Uhud ya, perang Badar itu rata-rata menangnya itu bukan karena jumlah, bukan. Dia baru perang Badar itu perang yang pertama ya, perang pertama ketika hijrah ke Madinah. Nah itu ya jumlahnya sedikit, 2.000 lawan berapa, 10.000 apa kalau tidak salah gitu ya. Wah, berapa tuh 1/7 ya, 1/7 itu melawan. Itu tidak masuk akal bisa menang gitu kan. Tapi apa, menangnya ya Allah jamin menang itu karena apa? Karena ada iman di hatinya ya, karena ada takwa di hatinya. Karena kita itu sandarannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah kasih pertolongan sebanyak-banyaknya. Di perang Uhud itulah yang hadir pasukan malaikat ya. Ada tuh kalau baca-baca kisahnya, bahkan di filmnya ada tuh ya, pasukan kuda putih gitu yang membantu bala tentara Rasulullah SAW. Nah, inti yang mau saya sampaikan bahwa ya Islam ini nanti hadir bukan karena jumlah kita yang banyak ya, bahkan jumlah banyak pernah dikisahkan juga ketika perang Hunain ya. Perang Hunain itu jumlahnya udah banyak jemaah Islam, tapi kalah di awal. Karena apa? Karena ada rasa ujub. Apa ujub itu? Bangga. Wah, kita banyak kita nih gitu kan. Santailah. Nah, gitulah. Ada rasa seperti itu. Kita ini menang lah gitu kan. Kita sudah sering menang gitu kan. Ini sudah sering menang. Jumlah kita banyak lagi gitu kan. Nah, di saat itulah Allah tegur katanya. Karena sandarannya bukan Allah lagi. Ada sahabat tuh merasa udah takjub tadi ya, agak berbangga hati. Wah, kita ini menang. Di saat itulah Allah tegur, kalah juga. Kalah di awal ya. Pada akhirnya juga menang ya. Karena ada yang sadar terhadap ini, kita harus berjuang sungguh-sungguh kepada dakwah Allah ya. Nah, kita pun juga seperti itu ya. Kalau kita ingin Islam ini terus berkembang, berjaya, dan kita menginginkan Islam ini menang ya, kalimat la ilaha illallah itu berkumandang nanti sampai akhir zaman itu, yang perlu kita jaga itu adalah iman kita kepada Allah ya. Iman kita ya, iman itu bukan hanya sekedar
meyakini Allah itu Tuhan kita, bukan. Tapi memang iman itu hadir di setiap sendi-sendi kehidupan kita, di sel-sel kita tuh hadir Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita jalan kemana-mana tuh ngerasa Allah tuh hadir terus kepada kita. Nah, itulah muncul iman. Kalau cuma sekedar ya rukun iman ada berapa? 6. Yang pertama rukun iman kepada Allah dan seterusnya. Itu iman di lisan, ya. Iman itu diucap di lisan, di hati, dan dilakukan dalam perbuatan. Itu iman. Nah, kalau kita bawa iman itu sampai akhir hayat kita, ya, dan semangat ini terus kita bawa, insya Allah, ya, insya Allah kita nunggu aja lagi, kita tunggu, insya Allah ada satu saat, entah nanti generasi keberapa baik kesubuhan ini yang akan meramaikan masjid, karena fokusnya ada dakwahnya meramaikan masjid, gitu, makmumkan masjid, ya. Nanti semua masjid berkat wasilahnya dakwahnya baik kesubuhan itu bisa makmur, insya Allah, ya. Semangatnya bukan hanya membangun, memperindah masjid, tapi makmur, ya. Makmur itu apa? Makmur, rame gitu, rame, ya. Ya, masjid menjadi sentral peradaban Islam, gitu kan, menjadi sentral aktivitas umat muslim, gitu, masya Allah, ya. Mudah-mudahan, insya Allah, mudah-mudahan ya amal-amal kecil kita yang mungkin menurut kita tak seberapa, mudah-mudahan ini Allah ganti dengan berlipat-lipat ganda, dan ini mudah-mudahan amal-amalan yang akan menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah, ya. Makanya sampai kita lesu, gitu kan, karena emang nama dakwah itu emang frekuensinya itu naik turun, naik turun, naik turun. Cuma nih frekuensinya ketika iman kita naik turun ataupun semangat dakwahnya turun, ketika naik, ya, naiknya begini, gitu kan, turunnya begini aja, nah dikit aja turunnya, naik lagi, turunnya dikit, naik lagi, nah itu yang bagus tuh. Jangan begini, naiknya dikit, turunnya banyak, naiknya dikit, turunnya banyak, gitu, ya. Jangan begitu, ya. Makanya ada masih seperti ini, ya. Salah satu fungsinya watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Itu agar kita bisa saling menasihati, saling menguatkan, ya, saling menguatkan. Minimal seminggu sekali itu ada forum menguatkan. Wah, ini udah habis baik subuhan, wah semangat lagi nih ibadah. Wah, yang tadinya agak lemah lesu, gitu kan, nah ngecasnya di saat subuhan, ya, subuhan baik subuhan, insyaallah, ya. Demikian bisa saya sampaikan. Nah, ini hari ini pesan-pesan untuk kita lah, ya, untuk kita sama-sama aktivis dakwah, untuk kita semangat untuk terus berdakwah kepada Allah SWT. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua. Segala salah saya mohon maaf. Afwan minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.